Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rismayanti, NIM 2119222. Saya akan menjelaskan tentang prinsip etos kerja dan carilah karunia Allah. Yang pertama, kita akan membahas hakikat kerja dan karunia Allah. Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang, baik individu maupun kelompok, untuk mendapatkan sesuatu. Salah satunya adalah mendapatkan materi untuk kehidupannya. Al-Quran selalu menyeru manusia untuk menggunakan waktu dengan cara menginvestasikannya dalam hal yang menguntungkan, dengan selalu menggunakannya dalam tindakan-tindakan dan kerja yang baik. Kerja merupakan sarana memenuhi tuntutan yang bersifat pembawaan. Menurut Al-Faruqi, manusia memang diciptakan untuk bekerja, kerjanya adalah ibadahnya. Kerja Islami menjadi muara sekaligus pernyataan dari seluruh kawasan tujuan hidup Islam. Ternyata Islam tidak merekomendasikan kehidupan yang hanya mengejar hasanah di akhirat dengan cara mengabaikan hasanah di dunia. Bahkan ajaran Islam menegaskan bahwa harus sinkron antara dunia dengan akhirat. Dalam bekerja, seorang muslim memiliki 3 tanggung jawab, yaitu terhadap Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki etos kerja. Jika seseorang sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan akhir hidupnya, maka apa yang dilakukannya di dunia tetap dijalankan dengan tidak sembarangan. Dia akan mencari kesempurnaan dalam mendekati yang hak. Bisa berarti bahwa dia dalam bekerja dia akan sungguh-sungguh, karena bagi dirinya bekerja tak lain adalah ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci. Sikap tersebut berawal dari ketakwaan individu terhadap Allah yang berlanjut pada kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol, dan menghitung seluruh amal perbuatannya secara adil, kemudian akan membalasnya dengan pahala atau siksaan. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras dalam memperoleh ridho Allah, dan memiliki hubungan yang baik dengan relasinya. Dalam bekerja, seorang muslim harus memiliki prinsip-prinsip dan etos kerja yang tinggi, serta menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian ada teori kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang pertama, kerja keras. Agama Islam mengajarkan umatnya agar selalu kerja keras dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Kerja keras adalah kunci dalam mencapai kesuksesan dan tujuan yang dicita-citakan manusia. Dengan kerja keras, semua pekerjaan bisa cepat selesai, dan sebuah pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat, rapih, dan maksimal. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap muslim yang beriman hendaknya berusaha membiasakan diri bersikap perilaku kerja keras. Sebagaimana diketahui, Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja keras untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan berusaha membiasakan diri dalam bersikap berperilaku kerja keras dalam kehidupannya sehari-hari. Di antara cara untuk membiasakan diri yaitu membiasakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki perilaku kerja keras, selalu ingat dan berpegang teguh pada aturan tata cara yang baik menurut ajaran Islam. Biasakan bersifat terbuka, selalu bersedia mengingatkan orang lain yang sedang lupa atau salah atau melanggar aturan bekerja, dan jangan lupa panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dalam bersikap kerja keras dalam menjalani kehidupan. Allah memerintahkan supaya kita bekerja keras karena banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Di antara hikmah tersebut yaitu meningkatkan potensi diri, minat, bakat, terus membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mampu
meraih cita-cita, dan mendapat pahala dari Allah. Sikap kerja keras akan membawa keberhasilan dalam segala usaha. Jika hal itu dilaksanakan seorang murid, ia akan memperoleh prestasi yang tinggi. Jika dilaksanakan seorang karyawan, ia akan memperoleh karir dan jabatan. Jika dilaksanakan seorang pemimpin, ia akan menjadi pemimpin yang berhasil dan dicintai oleh rakyatnya. Kemudian ada kerja cerdas. Kerja cerdas merupakan kemampuan seorang tenaga mengaktualisasikan, memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi siklus semuanya. Perencanaan terhadap kesesuaian dengan program harian dan perencanaan berkala. Skala prioritas artinya melakukan tugas tertinggi terlebih dahulu dalam melakukan ide atau pelaksanaan, serta menjelaskan tentang sumber daya manusia yang memiliki komitmen akan lebih berusaha mencari inovatif dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada kerja ikhlas. Kerja ikhlas merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan hati, dengan niat yang tulus, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa mengharap balasan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang melakukan kerja ikhlas yaitu berhati besar, kejernihan pandangan, dan selalu memberi lebih dari apa yang dimiliki. Orang yang memiliki sifat ikhlas, ia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk Allah, meski yang dia perbuat itu untuk mengurangi penderitaan manusia lainnya, tapi dia akan selalu membantu orang dengan alasan karena Allah zat yang maha membantu, dan Allah menjadi zat yang menjadi tujuannya. Dalil kerja dan carilah karunia Allah terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di ayat Al-Jumu'ah ayat 10 ini terdapat dua isyarat. Yang pertama, muraqabah Allah dalam segala perbuatan duniawi, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kecintaan untuk mengumpulkan harta kekayaan duniawi yang menggunakan segala sarana, baik yang halal maupun yang haram. Yang kedua, muraqabah Allah dalam keberuntungan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Keberhasilan di dunia, orang yang merasa muraqabahnya tidak akan bohong dalam timbangan dan takaran, tidak akan menumpuk barang, tidak akan berdusta dalam penawaran, tidak berdusta, dan tidak akan ingkari janji. Kemudian ada tafsir Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang pertama ada tafsir Al-Misbah, seruan sholat yang dimaksud dalam ayat tersebut yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan adalah azan yang dikumandangkan saat khatib naik ke mimbar, karena pada masa Nabi hanya dikenal sekali azan, tapi pada masa Sayyidina Utsman ketika semakin banyak kaum muslimin di penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan 2 kali azan. Azan pertama berfungsi untuk mengingatkan khususnya orang yang berada di tempat yang jauh, kemudian supaya mereka bersiap-siap untuk mengikuti sholat Jumat. Perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian karunia-Nya pada ayat tersebut bukanlah pengetahuan wajib. Dinyatakan bila ada perintah wajib lalu disusul dengan perintah saudaranya. Yang kedua itu hanya mengisyaratkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Kemudian ada tafsir Al-Marahi. Pada ayat tersebut perintah melaksanakan sholat Jumat
dan memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan bersiap untuk kehidupan di akhirat. Caranya, selain selalu melaksanakan ibadah secara tekun dan sungguh-sungguh. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis kerja, ciri orang baik, orang sukses, dan bahagia. Seperti yang kita ketahui, kerja merupakan sebuah aktivitas yang menghasilkan sesuatu lebih dari sekedar hiburan. Kerja merupakan sarana memenuhi kebutuhan yang bersifat pembawaan. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi baik, maka Allah menguatkan agamanya. Di antara ciri-ciri orang baik yaitu beriman, ingat Allah, belajar dan mengajarkan Al-Quran, berakhlak mulia, memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kesuksesan dalam Islam sendiri yaitu apabila kita telah mati dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi apapun pekerjaan kita hari ini, jika kita nantinya masuk surga, berarti kita telah sukses. Dalam Islam, arti kesuksesan bukanlah berkenaan dengan materi. Islam tidak pernah membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah juga tidak pernah melihat dari keluarga mana kita berasal dan seberapa kaya diri kita. Yang dijadikan tolak ukur dalam sukses menurut Islam adalah amal ibadah yang kita lakukan. Salah satu resep sukses dalam hidup menuju kebahagiaan adalah dengan terbangunnya hubungan yang baik sesama manusia lainnya, atau bagaimana hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kunci dari meraih kesuksesan menurut Islam adalah tawakal, yang berarti kita diwajibkan untuk menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Juga kita harus menyerahkan segala macam urusan dengan cara-cara Allah, bukan yang lain. Jika kita tawakal dengan sepenuh hati kepada Allah, maka hidup kita pasti akan senantiasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.